Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena terlilit utang, seorang ibu asal Bekasi tega menjual bayi laki-laki yang masih berusia 14 hari. Warga di sebuah perumahan di Kabupaten Bogor terlibat cekcok hanya karena anjing peliharaan warga berkeliaran. Sudah bayar uang muka hingga puluhan juta, warga di Cimahi jadi korban penipuan pembangunan rumah. Warga di sebuah perumahan di Kabupaten Bogor terlibat cekcok karena merasa tidak nyaman dengan anjing peliharaan salah satu warga yang berkeliaran. Pengurus RT sempat memediasi namun tak berhasil. Memang warga kami akan menghadapi sejumlah warga dan pengurus RT di perumahan Sunrise River, Kabupaten Bogor terlibat cekcok pekan lalu. Pihak pengurus RT mengatakan cekcok itu bermula saat beberapa warga protes akan keberadaan 2 ekor anjing milik warga yang kerap berkeliaran dan mengganggu warga lain di lingkungan ini. Dengan laporan itu, pihak RT setempat pun berupaya menangani konflik warga dengan melakukan mediasi. Namun saat mediasi, pemilik anjing justru tidak terima jika hewan peliharaannya dituding mengganggu hingga terjadi adu mulut. rumahnya belum berpagar, juga anjingnya posisi tidak memiliki kandang. Sehingga ketika main ke halaman tetangga sebelah, ke halaman sebelahnya lagi gitu menjadi kurang nyaman. Kalau mediasi yang besar yang itu baru itu aja, tapi sebelumnya juga kita sudah mediasi tentang pemeliharaan anjing dan kita juga sudah menurunkan surat edaran tentang pemeliharaan hewan tersebut. Pihak pemerintah desa juga telah melayangkan surat pemanggilan kepada pemilik anjing dan juga warga untuk kembali dilakukan mediasi serta klarifikasi terkait pernyataan pemilik anjing yang juga menyebut soal agama. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 2 dari 8 anggota kelompok geng motor di Sukabumi diciduk polisi. Kelompok ini kerap ancam warga dengan pistol palsu. 2 anggota geng motor, Agus Gunawan dan Aceng Ilyas, digelandang Keruan Satreskrim Polres Sukabumi pada Rabu siang. 2 orang ini dianggap meresahkan warga sekitar Jalan Raya Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Bahkan salah satu anggota geng sempat menodongkan pistol dengan mengancam akan membunuh warga beberapa waktu lalu. Kejadian tersebut berawal saat seorang warga sedang berada di pinggir Jalan Raya Cisolok, tepat di depan gang rumahnya untuk menunggu angkot. Tiba-tiba korban dihampiri gerombolan bermotor dan korban pun berlari ke arah rumahnya. Salah satu pelaku mengejar korban dan menenteng pistol serta berkata-kata akan membunuh korban. Sedangkan satu lagi mendampingi dengan mengendarai sepeda motor. Namun setelah dicek, pistol itu ternyata adalah jenis korek api yang berbentuk menyerupai senjata api yang sengaja untuk menakuti korban. Warga masyarakat karena takut, karena memang kelompok tersebut pada saat kejadian cukup brutal dengan menenteng-nentengkan senjata, kemudian mengejar warga sekitar yang sekiranya diintimidasi oleh para kelompok tersebut. Berangkat dari kejadian tersebut, Satreskrim Polres Sukabumi pada awalnya menangkap satu orang yang diduga bagian dari kelompok tersebut. Hasil pendalaman, ternyata kelompok yang melakukan intimidasi, kelompok geng motor tersebut berjumlah 8 orang dengan... Atas perbuatannya, kedua pelaku ini terancam hukuman penjara paling lama 1 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sejumlah warung di kawasan Kerkhof Garut dibongkar Satuan Polisi Pamung Praja bersama dengan TNI dan Polri. Pembongkaran dilakukan lantaran warung tersebut kerap menjual minuman keras. Banyak menerima laporan warga yang resah akan penjualan minuman keras di kawasan Kerkhof Garut. Petugas akhirnya mengambil sikap tegas. Petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI Polri melakukan pembongkaran warung-warung yang ada di sepanjang Jalan Kerkhof. Warung tersebut kerap menyimpan minuman keras yang dijual kepada warga, bahkan sering terkena razia miras.
Berkedok warung nasi dan warung kopi ternyata menjadi biang kerok penjualan miras di Garut. Tanpa ada perlawanan dari warga pemilik warung, petugas mengeluarkan seluruh barang dalam warung. Bangunan warung non-permanen ini pun dibongkar dengan rata tanah. Kebanyakan ada kedoknya, misalnya warung kopi biasa atau tempat makan. Ya. Tapi setelah kita geledah, terdapat miras. Ini hari kemarin kita mendapatkan 243 botol. Ya. Hari kemarin saja, sebelumnya hampir 290. Makanya sekarang tindakan kita langsung eksekusi untuk pembongkaran. Ini sangat meresahkan masyarakat. Selain atas laporan warga, petugas sering mendapati ratusan botol miras di dalam warung saat menggelar operasi di kawasan ini. Rata-rata warung tersebut tidak memiliki izin dari sang pemilik lahan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang pemuda di Cirebon mencabuli seorang anak yang masih duduk di sekolah dasar. Masih dari lokasi yang sama, seorang pria juga ditangkap lantaran mencabuli anak tirinya hingga hamil. Pemuda ini ditangkap usai mencabuli seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah di kota Cirebon. Pelaku mengaku mengenal korban lewat aplikasi kencan. Setelah dibujuk rayu, pelaku akhirnya bisa mengajak dan menyetubuhi korban. Bahkan pelaku sengaja merekam perbuatan keduanya sebagai bahan ancaman. Jika korban menolak bersetubuh dengan pelaku, rekamannya akan disebar. Setelah 3 kali terjadi, akhirnya korban berani melapor ke orang tua dan pelaku ditangkap. Pelaku kini diancam 15 tahun penjara. Orang tua diimbau untuk mengawasi penggunaan ponsel anak sehingga tidak terjebak pada kejahatan serupa. Bertemu dengan korban melalui aplikasi. Nah, kemudian setelah dia bertemu dengan segala bujuk rayu, dia melakukan perbuatan cabul kepada korban. Kemudian dia merekam dan mengambil foto korban. Dan pada waktu berikutnya dia mengancam kepada korban jika korban tidak mau melayani akan disebarkan foto atau videonya. Nah, untuk pelaku saat ini sudah ditahan di Polresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sudah berapa kali melakukan hal itu dan? Untuk kejadian tersebut dari keterangan pelaku dan korban melakukan lebih kurang 3 kali. Polisi juga menangkap seorang pria Parubaya karena mencabuli anak tirinya hingga hamil. Warga kota Cirebon ini dilaporkan istrinya setelah mendapati anak mereka hamil. Saat diperiksa, pelaku mengaku telah berulang kali mencabuli anak tirinya dalam 3 tahun terakhir. Ia mengambil kesempatan saat rumah sepi. Ya, dia bisa memperdaya anak tirinya untuk dilakukan perbuatan cabul, kemudian sampai dengan dia berusia 19 tahun. Ya. Terus awal mula kejadian diketahui yaitu ketika korban tidak mendapatkan head ya, atau mungkin tidak datang bulan, kemudian ditanyakan oleh ibunya, kemudian dibelikan test pack. Ya, setelah dicek ternyata memang positif. Ya, kemudian ditanya oleh ibunya, kemudian korban mengaku dia telah disetubuhi oleh bapak tirinya. Kini korban yang hamil 2 bulan mendapatkan perlindungan, sementara pelaku ditahan dan diancam 15 tahun penjara. Lagi, Bu. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Sepasang suami istri berusia lanjut di Kabupaten Bekasi jadi korban penipuan dengan modus ganjal ATM. Uang tabungan hasil penjualan tanah untuk modal berdagang sebesar 41 juta rupiah raib. Penipuan di Anjungan Tunai Mandiri masih saja terjadi. Kali ini menimpa pasangan lanjut usia di Kabupaten Bekasi. Awalnya Endang Nasib 78 tahun dan istrinya Sutini 67 tahun hendak mengambil uang tunai di ATM untuk biaya perbaikan rumah. Namun tiba-tiba ada seorang pria mendahului keduanya. Saat giliran pasangan lansia ini, kartu yang hendak dimasukkan ATM terkendala dan pria yang memakai ATM sebelumnya berpura-pura menolong. Saat itulah tanpa sadar kartunya ditukar dan PIN ATM diminta. Pelaku akhirnya kabur dengan rekannya yang telah menunggu dengan motor. Pasangan lansia itu baru sadar saat kartunya ditukar setelah transaksi di kasir. Begitu masuk, kita masukin ATM, nggak bisa. Udah nggak bisa, sekali lagi coba nggak bisa. Akhirnya dia bilang, sini saya tolong, gitu.
Itulah terus kejadian sampai kabur dia. Itu berapa kali Bapak masukin nggak bisa-bisa Pak? 2 kali. Pas tahu sadar apa itu nggak ada? Itu pin keluar, saya kaget baru itu, astagfirullahaladzim gitu. Orang itu udah nyenggol saya tadinya, mungkin itu kali udah kena. Itu berapa Bu? Akibat penipuan ini, pasangan lansia kehilangan 41 juta rupiah uang miliknya. Padahal uang itu adalah hasil tabungan untuk perbaikan rumah dan modal berdagang. Mereka berharap Mapolsek Tambun segera menangkap pelaku. Awang Darmawan melaporkan dari Kabupaten Bekasi.